Itu dipakai di rumahnya lagi TikTok. Ada punya. Siap. Nah. Kamera action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, mabad yang saya hormati Bapak sekalian. Alhamdulillah kita ketemu lagi di diskusi fikih malam Jumat ini. Kita akan melanjutkan pertemuan minggu lalu masih dengan tema sholat berjamaah. Sebelumnya kita awali dengan bertawasul kepada Rasulullah serta mendoakan pengarang kitab ini yaitu Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maribari. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa bitul kiram. Summa hadiyatan ila ruhi Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maribari Al-Fanani. Wa usulihim wa furuhim wa silsilatihim syulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita tambahkan dengan doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan warzuqni fahmanan nabiyyin. Amin ya rabbal alamin. Wa syurita lil qudwah. Jadi yang kita akan membahas sekarang syarat-syarat salat berjamaah. Kemarin kita sudah belajar tentang apa itu salat berjamaah, kemudian bagaimana trik-triknya ketika menjadi makmum masbuk, menjadi makmum muwafiq, dan lain sebagainya. Lalu supaya kita jadi berjamaah itu apa sih syaratnya yang harus dipenuhi? Karena dalam ibadah itu ada syarat, ada rukun, ada pembatalan. Baru ibadah kita itu nanti masuk kategori sah atau batal. Kalau syarat dan rukunnya dipenuhi dan pembatalannya kita hindari, maka masuk kategori sah. Tapi kalau syarat dan rukunnya ada yang kurang, satu aja, ya nggak kita lakuin, walaupun pembatalannya nggak kita lakuin, tetap apa? Nggak sah. Karena rukunnya syaratnya kurang. Apa bedanya rukun sama syarat? Kalau syarat itu di luar ibadah. Contoh, syarat sah sholat itu diantaranya menghadap kiblat, diantaranya suci dari hadas dan najis, diantaranya menutup aurat. Nah itu dilakukan tuh kita bersiap diri dulu tuh, cari tempat yang suci, kita juga bersuci dengan cara wudhu, kemudian pakaiannya dirapihin, jangan sampai nanti kira-kira pas tengah-tengah sholat kebuka auratnya. Nah, kemudian yang rukunnya mulai daripada niat sampai dengan salam, ada yang rukun-rukun, ada yang sunnah-sunnah. Kemudian yang batal-batalnya, nah ini harus kita hindari selama kita sholat. Kemarin juga udah dibahas tuh pembatalan sholat kan. Di antaranya banyak gerak, ngomong di luar bacaan sholat, dan lain sebagainya. Nah sekarang apa sih syarat sholat berjamaah? Wa syurita liqudwatin syurutun minha niyatuk tidain aw jamaatin awi timamin bil imamil hadiri. Beberapa syarat bagi yang berjamaah diantaranya satu, niat iktida atau mengikuti. Jadi kita itu niat mengikuti seseorang. Tentunya orang itu adalah imam. Jadi jadi makmum tuh harus ada niat jadi makmumnya. Nggak bisa kita sholat berjamaah. Misal 2 orang nih sholat berjamaah. Si makmum ini harus niat jadi makmum. Makanya ulama-ulama kita rajin tuh. Ada istilahnya usoli itu kan. Itu maksudnya untuk itu tuh. Sholli fardul maghribi salah sarokaatin mustaqbil kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Jadi ketika sholat berjamaah, nah makmumannya itu harus hadir pada saat takbiratul ihram. Itu.
Jadi kalau sholat berjamaah, si makmumnya nggak niat berjamaah, nggak niat jadi makmum, nggak jadi berjamaahnya. Gitu. Nanti kalau si imam gimana? Apakah harus niat jadi imam juga? Nah, di depan ada. Ya. Niat berjamaah bahasanya boleh. Atau niat bermakmum kepada imam yang hadir. Awis sholati ma'ahu, atau niat sholat bersama imam tadi, au kaunihi makmuman, dengan disertai au kaunihi makmuman ma'a taharrumi, beserta takbiratul ihram, atau bertindak sebagai makmum. Apa maksudnya? Yajibu antakuna hadhihi niyah. Maksudnya adalah niat itu wajib bersamaan dengan takbiratul ihram muqaranatan ma'at taharrum wa idza lam tuqtaron. Ya, apabila niat berjamaah tidak bersamaan dengan takbiratul ihram, ini menurut mazhab Syafi'i, mungkin di mazhab yang lain berbeda. Wa idza lam tuqtaron niyatun nahwil iqtida'i bitaharrum lam tanaqidul jumu'ah. Apabila niat berjamaah tidak bersamaan dengan takbiratul ihram, maka tidak sah. Jika yang dikerjakan itu sholat Jumat, karena Jumat disyaratkan berjamaah, sah salatnya kalau selain sholat Jumat sebagai munfarid. Nah, ini ada perbedaan nih antara sholat biasa dengan sholat Jumat. Maksudnya, niat itu wajib bersamaan dengan takbiratul ihram. Apabila niat berjamaah tidak bersamaan dengan takbiratul ihram, maka tidak sah. Jika yang dikerjakan itu sholat Jumat, karena sholat Jumat itu diisyaratkan berjamaah. Maksudnya, kalau sholat munfarid, ya, atau sholat hari-hari kan ada munfaridnya kadang-kadang, ya. Maka kalau nggak berjamaah, kalau lagi munfarid nggak mesti ada makmumannya, gitu. Tapi kalau sholat Jumat benar-benar nggak boleh nggak ada makmumannya. Kenapa? Karena sholat Jumat ya harus berjamaah. Namanya juga sholat Jumat. Jumat jamaah itu masih satu rumpun kata. Karena sholat Jumat itu nggak ada munfaridnya. Falau taroka hadhihi niyah. Terus gimana kalau ragu atau lupa gitu ya? Walau taroka hadhihi niyah aw syakka fiha. Apabila seseorang meninggalkan niat berjamaah atau meragukan niatnya. Tadi ke bawah nggak ya makmumannya? Lupa mang-mang tuh. Ragu-ragu. Wataba'a musolliyan. Namun ia terus sholat. Tapi ragu-ragu juga. Terus aja dia sholat tuh. Sambil ragu. Fi fi'lin. Sholat misalnya. Sekali gerakan. Fi fi'lin ka'an hawalir ruku'i. Seperti ruku. Mutabi'an. Mengikuti iman. Au fis salamin. Au fis salamin. Atau salam dengan maksud mengikuti. Tetapi tanpa niat berjamaah dan ia menunggu lama menurut adat, maka sholatnya batal. Jadi simpelnya gini, kalau kita ninggalin makmumannya ketika sholat berjamaah, otomatis sholat kita itu nggak berjamaah. Dalam artian apa? Atau kalau kita ragu, tadi udah ke bawah nggak makmumannya ya pas takbir gitu, pas niat. Tapi sambil ragu terus aja jalan sholat tuh. Nah, sampai beberapa rukun gitu kan, bahkan sampai salam tuh keraguan masih ada di dalam hatinya ngeganjel, maka model seperti itu sholatnya batal. Daripada ragu terus seperti itu, mendingan batalin dulu, niat ulang lagi. Terus kalau imam gimana? Apakah wajib niat niat jadi imam? Wa niyatu imamatin au jamaatin sunnatun lil imami. Tuh. Adapun niat menjadi imam, ya, hukumnya sunnah bagi imam. Jadi kalau imam itu
ketika niat dalam takbiratul ihram mengucapkan dalam hatinya jadi imam, itu hukumnya sunnah. Sekalipun dia nggak ngucapin jadi imam, sholat berjamaah tetap sah. Kalau makmumnya niat jadi makmum. Gitu. Itu dalam sholat yang hari-hari biasa. Fi ghairi jumu'atin, kecuali pada sholat Jumat. Maka wajib buat si imam menghadirkan jadi imam pada saat niat sholat Jumat. Tahu nih nanti ada yang jadi imam sholat Jumat kan. Ya. Ini yang biasa imam uzur semua gitu kan. Ya harus paham tuh nanti yang ngebadalin. Jangan sampai satu masjid sholat jamaahnya, sholat Jumatnya nggak sah. Kan, prihatinkan itu. Pada situlah pentingnya kita sama-sama belajar fikih. Liyana li fadlal jama'ati walil khuruji min khilafi man awjabaha. Supaya mendapatkan pahala berjamaah agar keluar dari pendapat yang mewajibkan niat berjamaah baginya. Nah, terus kalau kasusnya ke masjid mau sholat berjamaah niatnya, ya kan? Pas nyampe masjid belum ada siapa-siapa, baru dia sendiri. Dia yang adzan, dia yang iqomah, nih orang kagak datang-datang jamaah. Gimana tuh niatnya? Apakah dia tetap niat jadi imam sambil berharap nanti mudah-mudahan ada makmum yang datang? Nah, wa tasihu niyatuha ma'ataharrumihi wa illam yakun khalfahu ahadun. Sah niat menjadi imam beserta takbiratul ihram walaupun di belakangnya tidak ada orang satupun. Tetap sah tuh. In wasaqo bil jamaati, kalau ia berkeyakinan, nah ada syaratnya nih. Iya, kalau ia berkeyakinan bahwa akan ada jamaah yang akan mengikuti dia menurut kaul yang berlaku. Misalnya ada seorang yang sedang wudu, dengar nih, lagi baru wudu tuh orang datang. Udah kita nungguin wudu kan kelamaan mungkin ya. Ya udah kita sholat sendiri dulu. Tapi niatnya jadi imam. Jadi begitu kita lagi baca surat, tuh si orang yang baru wudu tadi udah selesai. Dia makmum, kita langsung lanjut sholat. Taunya wudu doang ke toilet. Taunya ke toilet doang gak sholat. Kena prank dia. Wadzaqa bil jamati alal aujahili annahu sayasiru imaman. Misalnya tadi yang baru, sebab ia akan menjadi imam apabila ia berniat menjadi imam padahal tidak mempunyai dugaan bahwa akan ada makmum, tidak sah salatnya. Salatnya malah nggak sah. Kalau kita nggak punya keyakinan nanti bakal ada yang jadi makmum kita. Yang paling aman ya udah niat sholat sendiri aja. Biar ada orang ada makmum nggak ada makmum sholatnya tetap sah gitu. Ada makmum ya berjamaah, nggak ada makmum ya munfarid gitu kan. Kemudian ada satu paragraf lagi. Fa'ilam yanwiya, apabila seorang tidak berniat menjadi imam, walau li'adami ilmihi, karena ia tidak mengetahui ada orang yang mau bermakmum kepadanya, bil muqtadin hasolalahumul fadlu dunahu wa innawahu fil asnani hasolalahu fadlu min hina idin. Apabila seseorang tidak berniat menjadi makmum karena ia tidak mengetahui ada yang makmum kepada dia, maka makmum mendapat pahala, namun imam tidak mendapat pahala sebab tidak berniat. Apabila seseorang berniat menjadi imam pada pertengahan sholat, ia mendapat pahala sejak niatnya itu. Adapun berniat menjadi imam pada sholat Jumat, wajib beserta takbiratul
ihram. Nah, di sini ada penegasan. Jadi kalau kita sholat sendiri, kemudian ada makmum, tapi kita nggak tahu di belakang kita, ya, maka makmum tadi dapat pahala berjamaah. Namun si imam nggak dapat tuh, ya, nggak dapat pahala berjamaahnya tadi. Tapi sholatnya tetap sah. Tapi kalau dia tahu, kemudian di tengah-tengah setelah itu dia langsung hadir dalam hatinya niat jadi imam, maka otomatis dia pun dapat pahala berjamaah. Habis itu dulu, ada pertanyaan? Ya, wah. Juanda jadi imam. Makmum yang berdua. Iya. Tiba Pak Juanda batal. Itu saya langsung jadi makmum otomatis ya. Nggak berjamaah lagi ya. Sholatnya cuma berdua. Juanda tiba-tiba batal kentut nih dia. Oh ya, langsung munfarid berarti. Oh, langsung sendiri ya. Langsung sendiri. Terus gue nyambung. Kan gua dulu langsung depok lagi nyambung. Nah. Jadi imam. Ntar Mas Epul batal lagi. Beres tuh sholat. Sampai depan pintu. Pulang. Sampai depan pintu masjid. Kalau ini wudhunya berantakan pasti kan itu nggak sah sholatnya. Nah, wudhu itu kan syarat sahnya sholat. Jadi sahnya wudhu menentukan sahnya sholat kita. Ya, makanya teman kantor kan ada tuh dia kelupaan yang masuk panilai. Tapi yang sunnah kan ya kelewat sama dia di bawah nggak apa-apa. Kalau yang Itu ada wajib ada 3 aja ya. kalau yang sunnah bukan rukun wudhu, ya nggak apa-apa. Apa itu ya aman berarti ya. Tapi kalau yang ketinggalan atau yang kelupaan tadi yang rukun, maka wudhunya nggak sah, otomatis sholatnya juga nggak sah. Mana rukun wudhu? 1, niat. Yang kedua, membasuh wajah, mencuci wajah. Yang ketiga, tangan sampai siku. Yang keempat, kepala. Yang kelima, kaki sampai mata kaki. Itu anggota wudhu yang fardu, yang rukun. Wajah, tangan, kepala, kaki. 4 berarti itu. Telinga itu sunnah. Telinga sunnah. Kemudian apa lagi? Mulut, kumur-kumur sunnah. Hidung sunnah. Dan tadi itu harus sesuai urutannya. Karena ada rukun yang namanya tertib. Tertib itu yang dulu didulukan, yang terakhir diterakhirkan. Tetap nggak sah. Jadi imam mau ada di TV pernah iklan yang Apa? Kalau misalnya maaf ya Ustaz, kita dalam posisi itu, kita sambil bicara itu gimana hukumnya Pak? Nah, makruh. Sah sah tapi makruh. Layani sih. Hitungannya tetap apa? Sahnya 3 kali atau 1 kali udah dapat Pak? Kalau yang rukunnya itu. Kalau 1 kali sudah bisa mengcover semuanya kena air, nggak jadi masalah. Tapi makruh karena nggak 3 kali itu. Kan 3 kali itu sunnah. Meninggalkan sunnah hukumnya makruh. Karena lawan sunnah ya makruh gitu. Lawan wajib ya haram dan seterusnya. Jadi kalau dalam sholat misalkan doa iftitah sunnah, ya kan? Terus nggak apa-apa, tapi makruh. Nah, tapi makruh, yang ninggalin yang sunnah-sunnah jadi makruh. Tapi tidak membatalkan ibadah. Kalau niat, itu kan niat tidak bisa diucapkan, tidak bisa dibilang dengan ucapan ya. Kalau cukup di dalam hati aja ya. Misalkan kita mau sholat berjamaah di masjid, itu udah niat dalam hati, jamaah ke masjid. Apakah itu udah cukup dibilang niat? Atau sampai masjid kita harus ucapkan lagi di dalam hati? Nah, ini ikhtilaf ya. Jadi dalam 4 mazhab itu ada perbedaan. Dalam mazhab Syafi'iyah, takbir itu harus niat itu dalam hati, harus bareng pada saat takbir. Nah, yang diucapkan itu hanya sebagai pengingat, penanda saja supaya pada saat takbir itu kita ingat apa yang tadi kita ucapin gitu. Jadi istilahnya itu hanya sebagai trigger, sebagai stimulus
Supaya pada saat kita Allahu Akbar kita ingat apa yang tadi kita ucapin. Oh tadi itu saya bilang usolli fardhu zuhri imaman atau makmuman gitu. Tapi pengucapannya itu dalam mazhab Syafi'i ulama-ulama sepakat sunnah. Tapi dalam mazhab yang lain yang penting sebelum takbir juga udah sah niat itu. Oh, berarti nggak harus berbarengan dengan takbir. Iya, dalam mazhab yang lain. Pak Yudi ikut mazhab mana nih? Apa janda? Yang gampang aja lah. Karena terus terang kalau misalkan berbarengan dengan takbir, saya belum bisa. Maksudnya ada pilihan ya. Kalau yang gampang Imam Tamimi. belum bisa gitu bosan. Tapi Pak Saya duitnya lu kabur. Boleh kita mengucapkan takbir itu dalam hati itu apa kalimat Maksudnya ya. usoli sunata, usoli pardo gitu. Gak keburu lah. nggak bakal keburu kalau panjang. Tapi kalau yang wajib-wajibnya aja keburu. Misalkan sholli fardhu asri imaman. Sesingkat itu kok. Tapi kalau memang belum bisa daripada nanti ragu, ya udah berarti kita uzur ya pakai ikut mazhab yang lain dulu. Tapi kalau bisa yang namanya ibadah ya jangan dicampur-campur mazhabnya. Harus ngikut satu-satu dari mulai wudu Syafi'i, sholatnya juga pakai Syafi'i. Jangan wudunya pakai Syafi'i, pembatalannya pakai Maliki. Campur-campur. Kan ada uzur kan? Tapi udah dicoba belum? Bisa nggak? Gak bisa. Udah diusahain belum? Berapa kali saya coba tuh gak bisa. Nggak bisa. Ya udah. Belum bisa. Mesti fokus, Pak. Emang susah. Memang susah sih. Susah benar. Caranya susah. Jangan sampai gini, kita wudhu pakai Syafi'i. Syafi'i itu kan wudhu paling mudah tuh. Paling mudahnya mana? Kalau dalam mazhab yang lain, kepala itu harus basah semua. Syafi'i cukup setitik aja basah, sudah sah gitu kan. Terus di Syafi'i nggak wajib di sela-sela. Di Maliki itu harus digosok bener-bener. Di sela-sela. Jadi wudhunya juga beda. Maka pembatalannya juga beda. Mana diantaranya? Nah, diantaranya mereka mah kalau sentuhan kulit laki-laki dan perempuan nyentuh doang nggak batal. Harus sampai hubungan suami istri baru batal gitu kan. Tapi kalau nyium doang, sentuh gini nggak batal. Itu masa Maliki. Tapi batal kan? Oh, sampai batal. Dia perlu kehati-hatian ya. Iya. Tapi wudhunya juga paling mudah tadi itu kan. Masa yang gampang aja. Tapi hati-hati jangan dicampur-campur, bahaya. Nanti pas ditanya ikut mazhab mana ini? Kadang Syafi'i, kadang Hambali, kadang Maliki. Ntar yang tanggung jawab bingung ini. Imam Hambali mau mau ngebelain, kadang dia ikut Maliki. Akhirnya kagak ada yang ngebelain satupun, bahaya. Ya kan? Wudunya Maliki, terus dia aja Syafi'i, Hambali. Nanti pada waktu nanti saya kan Emangnya gado-gado ada. iya, Banyaknya dukung mas. banyak yang dukung ya. Mending banyak yang dukung, kalau ada yang ngaku gimana? Wah, bukan saya tuh mah niatnya gitu beda. Imam ini, bukan saya tuh mah wudunya bukan saya. Ini semua lepas tangan, ayo. Repot. Tapi kalau hukumnya nahan kentut di dalam sholat itu apa ya? Ya saya mau wakil umur 45 tahun ke atas, saya suka begitu tuh. Kalian ditahan tuh nggak apa-apa apa gimana? Kalau kepengen kentutnya sebelum takbir, kentutin aja dulu, wudhu lagi. Nah, kalau dalam sholat ada dua kemungkinan. Kalau kira-kira ketahan sampai salam, tahan. Hukumnya tapi sah tetap. Tapi kalau sampai ngilangin fokus ya makruh juga sih. Tapi kalau kira-kira nggak bakal ketahan ya udah jangan dipaksain. Lepas. Nanti kelepasan kentutnya gede, yang lain pada keganggu kan. Pernah ngalamin
nggak perlu sih begitu. Dalam sholat berjamaah Manusiawi. Mendingan kita melipir. Mending melipir. Gue juga begitu soalnya. Berangkat dari pengalaman pribadi. Gue nggak Ada jepi ini. Bocor halus. Bocor halus. Batal nggak ya nih? Katanya enggak kali ya. Terus satu Tapi lagi emang kadang-kadang Pak Ipul kalau misalkan kita lagi sholat itu Ada ngantuk. Gangguan setan ya. Kalau dengan tuh. Kadang-kadang di perut atau di dubur itu suka kayak ada kesul. oh iya rasa kayak ada yang jalan. Lari ke kiri ya. Gitu ya. Pas dibuka tuh nih. Gangguan itu. Sebenarnya Pak, Ya, monggo. tentang niat tadi kan kalau di sholat Jumat kan imam wajib Niat niat ini jadi imam. Ini kalau seandainya jadi imam Idul Adha atau Idul Fitri itu niat jadi imam nggak? Si imamnya mesti niat jadi imam nggak itu? Nah, pertama salat itu kan hukumnya sunnah, Idul Adha Idul Fitri itu. Yang wajib aja, yang sehari-hari itu nggak mesti jadi niat jadi imam, apalagi itu salatnya sunnah. Tapi afdolnya kalau dia jadi imam ya niat jadi imam. Tapi bukan nggak jadi kewajiban tadi itu. Artinya kalau dia lupa sekalipun ya tetap sah gitu jamaahnya. Tapi kalau dia ingat jadi imam ya afdolnya niat yang jadi imam utamanya gitu. Gitu. Karena iya jadi yang wajibnya niat itu kan usolli menyengaja niatnya fardo. Niatnya itu sholatnya itu fardo apa sunnah. Kemudian misal magribinya itu yang wajib. Usolli fardol magribi kalau sholatnya munfarid. Kalau jadi makmum tambah satu makmuman. Itu yang fardunya dalam niat itu. Kalau yang arba rokaatin, mustaqbilal kiblat, adaan itu sunnah tambahan. Orang kalau mau 2 menit sholat juga bisa, ruku nggak usah dibaca, nggak usah dibaca. Bisa juga. Kan ada tumanina. Nanya cuma sholat ngebut. Kan tumanina rukun. Iya, rasa ini beda lagi. Nah, ini masaknya apa nih? Nama dia ini. Janda di. Ada burung. Kalau misalnya kita baca Al-Fatihah, itu harus dengar sama kuping sendiri minimal ya. Karena kita kan situ melafalkan makhluknya. Iya. Kalau cuma dalam hati nggak sah, pastikan sholat. Nggak sah. Jadi rukun sholat nanti dibagi lagi tuh. Ada yang kolbiyah, kolbi, hati, kerjaan hati. Ada yang qauliyah, kerjaan mulut. Ada yang fi'liyah. Mana rukun yang termasuk pekerjaan hati? Cuma satu, niat. Mana rukun yang termasuk kerjaan lisan? Salah satunya baca Fatihah. Mana yang fi'liyah, yaitu gerakan tadi dari ruku ke sujud, itu gerakan. Jadi kalau kita sholat, ada orang sholat zuhur misalkan, kan emang bacanya nggak dikerasin. Terus dia mulutnya diam aja, bacanya dalam hati, Boleh tuh ya Pak Ustadz ya? nggak sah. Nggak sah ya. Masalahnya kita kan makhluk tadi ya, Iya. hafalan hurufnya kan harus benar, makanya belajar Nah, sendiri ya. karena ada hadisnya. Jadi sahabat itu ngelihat Nabi sholat zuhur itu jenggot nanti gerak-gerak. Jenggot gerak itu menandakan mulutnya juga gerak. Gitu. Kadang ada samping saya mungkin apa dia kurang, maksudnya jangan orang sampai dengar, dia aja sendiri tuh. Kadang udah kedengeran jadi keganggu juga kadang tuh. Ya, itu juga bisa. Makanya di situ butuh ketelitian kalau lagi sholat berjamaah. Iya, minimal kedengar sama diri sendiri, kecuali jadi imam sholatnya zahar. Ya, silakan. Kan kayak kalau dapat rokaat itu kan ruku ngikutinnya. Pas ruku bareng sama imam. Nih, dapat. Nah, kadang kita kan rokaat berikutnya kadang si imamnya kecepatan baca Al-Fatihah. Nah,
Nah kita pelan nih, ternyata dia udah ruku duluan. Mm-mm. Kita kan ngejar Al-Fatihah nih. Mm-mm. Selesai Al-Fatihah dia berdiri. Mm-mm. Nah itu gimana hukumnya ya? Kita baru turun. Nah, kalau sudah ada dua kemungkinan. Kalau sekiranya itu kan udah masuk rakaat ke berikutnya ya, Betul. berarti kan nggak ada kewajiban untuk ngejar imam tuh. Maka di situ ada dua kemungkinan. Pertama, kalau sekira-kira kita menyelesaikan Fatihah, terus kita nggak ketinggalan 2 rukun, maka selesaikan Fatihah kita. Tapi kalau kira-kira nih imam cepat banget gitu kan, dan kalau kita selesaikan nih Fatihah, imam udah lebih dari 2 rukun, udah ngikut imam aja. Jadi Al-Fatihah nggak selesai juga nggak apa-apa. Iya. Disambung. Tapi ya sebelum kita jadi makmum juga harus pinter-pinter. Lihat dulu nih imam biasanya tabiatnya gimana. Kalau ini imam tabiatnya sholatnya agak cepat, kita juga Fatihahnya agak cepat gitu. Ada tempat saya Pak Ustadz, imam istiqlal, imam besar. Dia tuh kalau sholat terkenal cepat. Bilang saya sampai kadang diskusi sama teman, jangan-jangan nih kayak rukuk, tidak dibaca nih, karena dia sami Allah liman hamidah, nggak jedanya langsung rukuk, langsung sujud, abis sujud bangun lagi. Kayak yang wajib-wajib aja yang dibaca sama dia kayaknya sih. Iya. Kan mu'minah itu 1 kali bacaan. 1 kali bacaan. Iya, kayaknya mau sekali gitu. Iya, yang penting kan ilmunya udah. Itunya dapat. Berarti sekali-sekali tasbih itu terpenuhi. 1 kali tasbih. Subhana rabbiyal azim. Itu kan kalau sholat di kereta tuh yang sering merhatiin tuh. Orang lantas semua. Iya kan. Waduh, cepet. Iya. Tapi mana juga nih Pak Ustadz, yang nemu juga di Jakarta nih. Kadang kalau surat Dipungut gak? ya, Kan nemu tuh, dipungut gak? Amin. ya saya rasa kan kalau sholat zuhur itu kan istiqah kan sunnah hukumnya ya. Terus Al-Fatihah wajib, terus baca surat kan ya. Tapi saya lihat itu kayaknya Al-Fatihah kalau kita istiqah belum nyampe Al-Fatihah udah ruku aja, itu emang dia baca Al-Fatihah aja atau gimana Mas? Iya, Boleh gitu Mas? suratnya nggak apa-apa, nggak dibaca, sunnah itu. Surat sunnah. Kalau itu yang dilakukan imam pada waktu sholat berjamaah itu apakah baca iftitah diselesaikan terus baca surat Al-Fatihah, tapi khawatir imamnya tuh udah langsung ruku gitu. Itu gimana? Apa kita langsung baca surat Al-Fatihah? Langsung aja buat ya. Nggak usah iftitah. Kalau ada kekhawatiran kayak gitu. Tapi kalau kita sudah kenal sama tabiat imamnya, ada kemungkinan selesai iftitah, baca iftitah gitu. Karena Jadi kalau misalnya Takarannya cuma Al-Fatihah aja kan. tapi salah satu keuntungan jadi makmum ya tadi semuanya ditanggung sama imam. Sekalipun bacaannya misalkan Fatihahnya nggak selesai, terus kurang fasih segala macam, itu imam yang nanggung. Makanya jadi imam tuh berat. Saya pernah ngalamin juga itu waktu sholat-sholat yang sir ya, yang bukan jahar itu. Itu seperti kayak sholat zuhur, sholat asar. Itu baru baca doa iftitah, atau imam tuh udah selesai bacaan surat udah ruku. Kayak baca Al-Fatihah aja kan ya. Iya. Al-Fatihah aja. Berarti kalau gitu beres takbir langsung ke Fatihah. Iftitahnya skip biar. Berarti pada waktu itu yang saya sholat lakukan itu ditanggung sama imam ya Al-Fatihah kita ya. Iya. Pak Ustadz, doa itu kan ada banyak ya. Ada banyak pilihannya. Nggak cuma yang kita kenakan. Mazhab mana nih? Mazhab mana nih? Abu Janda. Ada 5 ternyata saya baca-baca tuh doa iftitah itu. Apa semua enggak? Beberapa 2. Yang sering saya baca yang pendek. Ini yang lihat tabiat imamnya seperti baca doanya yang pendek tuh ada tuh yang pendeknya cuma berapa itu ada. Beda kan yang di Mas Pras yang di Muhammadiyah juga bacaan iftitahnya beda kan ya? Beda. Allahumma ba'id itu. Iya yang Pendek. Allahumma ba'id. panjang kan nggak salah nih. Panjang nggak salah. Ada ikut aja. Itu ada itu udah itu pendek. Apa? Sama. Ya itu bulannya.
Tapi emang bener boleh ya Pak Ustadz ya, kalau cuma kita karena ada uzur nih kita baca Al-Fatihah aja nggak pakai surat tambahan nggak apa-apa. Nggak apa-apa. sih. Tapi tadi kalau sholatnya munfarid, berarti nggak dapat yang sunah-sunahnya tadi. Kalau ibarat dagang modalnya doang. Jadi kita membaca lama ya. Sebenarnya apa piru tidak Nah, yang pertama itu ya, salah niat ya. Jadi syarat yang pertama kalau jadi makmum wajib di hatinya pada saat takbiratul ihram menghadirkan niat jadi makmum. Ada juga riwayat seperti itu. Ayo Abu Janda. Ini aja. Abu Janda lagi di Israel. Abu Janda lagi di Israel. Abu Janda. Nanya lagi ya? Udah pinter ini. Jadi yang nggak nanya itu udah pinter. Makomnya udah beda kan? Iya. Dua di antara. Atau Soalnya keblinger. Yang kayak kita namanya berpikir positif. Imam tamunya. Pirangga itu Pak. ada pertanggungjawaban. Perlu dilakukan. Setuju. Soling lagi emang sunnah. Yang rukunnya pas Saya PRW ada yang ditanyakan. Yang juga ini. Iya. Dua aja. Dah. Beberapa kali itu sampai dapat. emang Ya lanjut saya langsung gini. ngerasain. Lanjut. Lanjut lagi. Yang nomor 2. Lanjut ya, yang nomor 2 ya, syarat-syarat yang kedua nih. Wa minha ada mutaqaddumin fil makani yakinan ala imamin biakibin. Makmum tidak boleh lebih depan daripada tempat imam, yaitu seukuran tumit sekalipun hanya jari kakinya. Wa in taqaddamat asabiuhu amasyaku, kalau ragu fi taqaddumi fala yu'athir, mendahuluinya boleh saja, demikian pula boleh menyamai imam sejajar, akan tetapi makruh hukumnya dan berjamaah tidak berpahala. Jadi syarat yang kedua itu makmum tidak boleh di depan imam. Wa nubida wukufu zakarin walau sobiyan. Makmum laki-laki disunahkan berdiri di sebelah kanan imam kalau berjamaahnya cuma berdua. Lalu gimana kalau makmumnya ini sama anak-anak? Walau sobiyan, walaupun makmum itu anak-anak, nggak apa-apa sebelah kanan kita. Mungkin kita lagi sholat berjamaah sama anak kita yang laki-laki, dia taruh di sebelah kanan, jangan di sebelah kiri. Lam yahdur ghairuhu an yaminil imami. Kalau memang tidak terdapat makmum yang dewasa. Tapi kalau ada dua makmumnya nih, satu anak-anak, satu dewasa, maka yang di sebelah kanan itu yang dewasa. Yang dewasa. Wa illa sunnalahu tahwiluhu litiba'in. Wa sunnah, kalau tidak demikian, disunahkan kepada imam meskipun sedang sholat mengalihkan makmum dari kiri ke kanan. Di sholat tiba-tiba ada yang gabung jamaah, adanya di sebelah kiri, udah tuh kita itu aja gerek aja sebelah kanan, supaya pindah, boleh nggak apa-apa. Nah, makmumnya nggak ngerti, ngapain sih imam?
Saya mau sholat aja berantem gitu. Makanya harus sama-sama paham. Dibenerin malah ngelawan. Ya. Mutaakhiran anhu qalilan bi anta ta'akhkhara asabi'uhu an aqbi imamin wa kharaja bidzakari al-unsa. Mengalihkan makmum ke kanannya karena ittiba kepada Rasulullah. Dan ke belakang sedikit dengan cara jari kaki makmum mundur sedikit dari tumit. Jadi minimal jaraknya setumit nih, jarak antara makmum di depan sama imam di belakangnya, 1 tumit. Kalau berjamaahnya berdua. Setumit imam, kecuali bagi wanita ia mesti berdiri di belakang imam dengan sedikit mundur. Walaupun ya imam. Jadi kalau kita berdua nih sama istri kita, tetap dia jangan di kanan, tetap harus di belakang. Gitu. Belakang persis, iya. Bahkan agak mundur lagi ke belakang nggak jadi masalah. Yang penting kira-kira kedengeran. Sebelah kanan, sebelah kiri itu kalau yang perempuan. Belakang persis. Belakang persis imam. Iya, pantas berarti urusan imam. Pantas ngomong pangkat. Mana dalilnya? Ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Syekhon. Bitu inda kholati, pada suatu malam. Ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau berkata, bitu inda kholati, pada suatu malam aku bermalam di rumah bibiku. Siapa namanya? Maimunatan. Itu Maimunah. Siapa? Itu salah satu istri Rasulullah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Nabi berdiri akan mengerjakan sholat pada malam itu. Yusalli minal lail faqumtu an yasarihi, lalu aku pun berdiri di sebelah kirinya. Fa akhadha bi ra'si, beliau memegang kepalaku lalu memalingkan aku ke sebelah kanan. Wah, palanya Rasul gini. Fa in ja'a dzakarun akhar. Ngapain? Enggak boleh. Nanti. Fa in ja'a dzakarun akhar, apabila datang laki-laki yang lainnya. Jadi lagi sholat berdua ya, sama-sama laki-laki. Tadi kan harus di sebelah kanan imam tuh. Gimana kalau tiba-tiba kemudian ada lagi makmum berikutnya, makmum kedua nih. An yasarihi bita'a ahrama an yasarihi, bertakbir ihramlah di sebelah kiri imam, qalilan, mundur sedikit, summa ba'da ihramihi, kemudian setelah takbiratul ihram ta'akhkhara anhu nudban, kedua-duanya sunnah mundur ke belakang. Fi qiyamin, dikala imam berdiri, au ruku'in, atau ruku, hatta yasiro sofan, sehingga membentuk barisan waro'ahu, di belakang imam. Tadi jamaahnya berdua, gitu kan? Nah, ini kan mepet nih, setumit lah kira-kira. Kemudian datang makmum baru, dia takbir dulu di sini sebelah kiri. Habis takbiratul ihram, nah dua-duanya ini mundur ke belakang. Jadi bikin formasi tuh. Dia nggak mau masuk, nggak mau mundur tuh. Ngasih bisikin. Oke, kebatal. Akhirnya sejajar sama saya dia tuh. Saya gini-gini nggak kurang ngaji kali ya, nggak pernah ngaji dia. Saya gini nggak tetap aja di depan maksud saya. Saya udah imam kan, harusnya dia bareng kedua ke baris. Mas mundur. Baru dia oke. Tar dulu. Ngomongnya pas udah takbir apa belum itu? Belum. Oh, belum. Ada. Karena kalau yang nggak pernah ngaji kok nggak ngerti. Kode gitu tuh nggak paham dia. Lagi tambahin. Gimana Mas? Sekarang pertanyaan sih, dosa nggak ngajak apa ngobrol orang lagi sholat? Bukan ngobrol, itu bisikin karena dia nggak ngerti diginiin, nggak mundur.
itu aja sendiri. Nah, masa baru. Jadi kalau kayak gitu, Apa? Nggak boleh nanti BS. jadi takbiratul ihram dulu atau ini dulu Pak Ustaz? Sunnahnya takbiratul ihram dulu baru nepuk. Nah, Ini baru lagi nih, gua tahu nih. Karena ngaji berarti salah. Karena biasanya nepok dulu. Iya. Saya sih mesti nepok dulu. Ini baru tahu nih, karena ngaji nih. Bapak ada ngaji nih. kalau nepok dulu. Ihram dulu baru nepok. Wah, nggak tahu tuh. Saya baru tahu Ini ini. bosan. Karena apa? Kalau nepok nggak takbiratul ihram terus langsung nepok, ngeprank. Nanti nepok dia bodoh kalah. Belum tentu gabung ya? Iya. Jadi kurangin gerakan juga sih Pak Ustaz ya. Satu ya temannya ya. Iya. Soalnya kalau gerakan di sholat itu batalnya berapa kali sih bergerak? 3 kali berturut-turut dalam satu rukun. Dalam satu rukun. Nah, Satu rukun. itu pas saya ada tuh lagi tahiyatul akhir, Hmm. kan dia kan punya teritori ya kalau orang sholat ya. Ya. Dia lewat tuh dia nyegat Ah. 1 kali, ada lagi nyegat 2 kali, segat lagi, sampai ada 4 kali itu nggak apa-apa maksudnya. Nah, kalau dia tujuannya buat nyegat tadi itu kan nggak apa-apa. Kalau apa itu aman gitu ya. Kecuali nggak ada siapa-siapa dia gini-gini terus. Nah itu ya. Nah, ya, lihat lagi. Kalau lagi sholat kan kita ada kadang ada buru-buru kan. Pada sholat Kejadian tempat dia ya. Lewatnya, set. Karena ngajak salaman kan. Malam dia lewat kita. Ternyata ada orang Pengalamannya banyak beliau. Malu udah tua, pengalamannya lebih banyak. Dicatat dulu tadi Bu. Takbiratul ihram dulu. Iya. Baru tahu ya, orang Nih, dasarnya ini nih hadis dari Jabir radhiyallahu an yang diriwayatkan sama Imam Muslim. Kumtu an yasari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya sholat di sebelah kiri Nabi. Nanti berisik. Lalu beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam fa ada roni an yaminihi summa jaa Jabbar bin Khadri faqama an yasarihi. Lalu beliau memutarkan saya ke sebelah kanannya. Kemudian datang Jabar bin Sukhor, ia berdiri di sebelah kiri Nabi. Maka Nabi mengambil tangan kami berdua lalu menolaknya, menggesernya ke belakang. Sehingga beliau menempatkan kami di belakangnya. Nah, ini dasar dari aturan yang tadi itu. Jadi takbir dulu di kiri imam. Habis itu baru kita nepok si makmum yang di sebelah kanan tadi itu. Kemudian mundur. Nah, kalau dia nggak mundur, Pak Ustadz, nggak ngerti nih. Ya nggak apa-apa. Berarti lanjut aja kita sholat. Langsung aja kita Iya. di belakang imam tadi aja. Nggak usah langsung. Gajong aja berarti dia kurang paham. Nanti beres sholat baru kita kasih tahu. Di WA. Cukup banget Mas. Nah, ini tadi ada jawabannya nih. Kebalikan dari cara itu ialah jika makmum yang di sebelah kanan imam itu mundur sebelum makmum yang kedua takbiratul ihram atau kedua-duanya tidak mundur atau mundur bukan dikala imam berdiri atau ruku, hukumnya makruh dan dapat menghilangkan pahala berjamaah. Kecuali kalau imam yang maju maka hukumnya diperbolehkan. Atau solusi kedua, dua-duanya nggak ngerti-ngerti nih makmum, imamnya aja yang maju. Mentok. Kecuali nggak dengan syarat nggak mentok. Kalau mentok susah juga dia. Kalau maju dinding ya dapat. Maksudnya kalau di depan imamnya juga luas gitu kan. Solusinya itu. Wa wukufu rajulaini ja'ama'an. Ini kasusnya ada lagi nih mau berjamaah, imam lagi berdiri sendiri. Datang 2 orang nih mau berjamaah. Gimana tuh? Oke kayak tadi? Nepok 1 orang ke imam. Enggak, apakah kayak tadi salah satu di kanan, kemudian yang lain di imam, kemudian mundur atau langsung? Langsung. Dua-duanya di belakang. Langsung. Napok dulu
Nah, wa wuqufu rajulaini ja'a ma'an. Dan orang makmum yang datang secara bersamaan, dua orang makmum yang datang bersamaan atau yang bermaksud makmum kepada yang sedang sholat disunahkan sejajar di belakang imam. Berarti langsung aja di belakang. Qasudal iqtida'u bi musolli khalfan sunnah. Wa nubidza wukufun fi shaffin awal wa huwa mayalil imam wa in takhalalu minbarun aw amudun. Sunnah berdiri di saf atau barisan yang pertama mengikuti imam walaupun terhalang oleh mimbar atau tiang. Gimana tuh? Ya sunnahnya kalau kita berjamaah langsung ngikutin imam di barisan yang paling depan gitu kan. Gimana kalau di situ ada tiang masjid misalkan? Nggak jadi masalah. Ini sejajar dengan tiang juga ya. Ustaz, kalau kan gerakan itu maksudnya khilafiyah ya? Apa? Gerakan-gerakan sholat itu kayak ruku harus begini, terus duduk di antara dua sujud harus begini. Itu kalau nggak sesuai dengan tuntunan itu masih sah sholatnya, nggak masalah ya? Karena kita kan nggak boleh menyerupai anjing duduk kan gitu. Harus begini. Itu kalau yang kayak gitu-gitu masih aman kok Ustaz? Dalam Ya itu tadi. Kalau ada yang larang-larang gitu tapi tidak apa namanya? Tidak membatalkan tapi makruh aja. mengurangi pahalanya. Kayak sholat wudhu sujudnya gini gitu kan. Tapi kalau yang sujudnya model gini nih, kan ada suka jadi. Ini nggak sah. Kenapa? Karena yang anggota yang wajib kena sajadah ketika sujud itu kan ada 7 tuh. Jidat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kaki. Kalau satu aja nggak nempel di sajadah atau di keramik pada saat kita sholat, maka sujudnya nggak sah, sholatnya juga nggak sah. Gitu. Dan itu juga nggak boleh lebih dari 7. Kadang nempel hidung. Nah, kalau hidung sunnah. Sunnah. Kalau nempel tuh jadi 8. Jangan kelebihan kan mau semuanya banget tidur. Banyak ya. Ada lagi? Cukup? Namanya Pak. Ya, monggo. Jadi kan kalau di beberapa masjid itu masjidnya kan miring Pak. Kan nggak lurus ini nggak. Masjidnya yang miring apa barisannya? Masjid arah kiblatnya awalnya kan lurus, jadi nggak tahu diukur atau apa, jadi miring kayak gini nih. Miring ke kiri gitu. Ya. Nah, terus kan posisi jadinya kan posisi yang sebelah kanan itu melebihi dari si imam kan Pak. Panjang banget barisannya dong. Ya. Iya kalau masjid yang gede kan. Nah itu apakah yang dimaksud itu lurus bangunannya atau yang mengarah ke kiblatnya? Arah kiblatnya. Jadi walaupun miring terus posisi kita sebelah kanan itu lebih maju daripada imam, nggak apa-apa Pak. Itu hati-hati. Bisa masalah. Ada pas itu panjang banget, panjang berarti barisan satunya loh. Kalau sampai dia lebih ini mana? Yang ujung yang kena. Nah, misalkan imam di sini. Sini kan makmum. Sebenarnya kalau sepanjang apa miring gini kan maksudnya? Awalnya kan lurus, mungkin lurus gini Pak. Ini kan terus diukur itu. Jadi miring kanan kan? Kan miring kayak gini loh. Kayak gini nih. Kan terus si imamnya posisi di sini. Ya. Terus imamnya kan di sini dari apa? Makmumnya di sebelah sini Pak. Jadi kan otomatis ini kalau dilurusin si imamnya kan kalau mengikuti bangunannya itu si imamnya di belakang makmum. Maka kalau ngikutin imamnya lah. Jangan ngikutin bangunannya, kan itu udah dirubah. Biasanya kan kalau dirubah itu karpetnya juga ikut miring kan? Ya miring ya. Ya ikutin karpet aja. Berarti nggak masalah ya. Atau hanya mungkin arah kiblat kali. Enggak, tetap jadi masalah kalau dia ngelawatin imam. Itu aja makmum itu. Iya, tapi kan posisinya karena udah dirubah si ininya, si apa? Arah kiblatnya. Ya, pokoknya selama itu arah kiblatnya dirubah-rubah asal jangan ngelawatin imam makmumnya aman. Itu maksud ya. Kita nggak boleh
Iya kan tadi dia jelas syaratnya harus di belakang makmum. Enggak maksudnya Banyak. Masjid Jami Purworejo ada, yang di Bantul juga banyak. Tapi biasanya kan ketika dirubah itu karpetnya juga menyesuaikan kan. Nah, itu berarti si makmum juga harus jeli. Dia harus ngelurusin sama si karpet tadi. Jangan menceng dikit nanti lama-lama gitu kan maksudnya kan? Iya, tapi dari si masjidnya itu emang udah langsung miring gini, Pak. Tapi masjidnya tetap. Tapi kalau di ukur dari bangunannya ini, jadinya kita tuh di depannya si Nggak imam masalah. Patokannya jangan ikutin bangunan. tetap patokannya kiblat. barisan saf gitu aja. Berarti tetap Ikutin karpet ya. karpet aja. Ikutin arah kiblatnya. Aku biasanya yang sebelah sini aku nggak mau nih, sebelah kanan nih. Banyak Gus yang Berat ya bukannya. di sini aja nggak ada. Iya betul. Ya, kalau di kampung banyak yang udah miring-miring. Semua stasiun juga benar berubah. Itu sejak kapan tuh? Iya, kalau dulu kan asal menghadap barat gitu kan. Tapi karena ada waktu itu tuh nggak pas katanya, maka dirubah derajatnya sedikit. Semua sih hampir semua musola aja gitu. Musolanya Pak dimiringin bukan Arah kiblatnya sejadahnya dimiringin. Cuman kadang kasusnya kalau di stasiun itu si makmumnya itu posisi badannya nggak nyesuaiin imam. Imam miring, makmum agak lurus. Kan orangnya banyak kan nih. Agak lurus jadi lurusin bangunan. Itu yang Imamnya miring sendiri. iya. Itu yang repot. Itu yang keliru. Harusnya yang ngikutin badan imamnya. Ada lagi? Pak Ustaz, kalau kiblat itu memang pergeseran terus ya. Kemarin kan biasanya ada apa? Kiblat? Enggak geser. Nah, karena zaman dulu kan orang bikin masjid itu taunya yang penting ngadep ngulon. Belum ada kompas, belum ada teknologi. Di zaman itu. Iya, zaman di kampung-kampung itu kan. Nah, semenjak adanya kompas, adanya map segala macam, maka disesuaikan gitu. Bayangan waktu itu kan. Kalau masih Indonesia barat Karena dulu nanti nggak ada kompas di zaman dulu. Iya, itu teknologi soalnya. Tapi sebenarnya nggak mesti persis banget sesuai arah kompas sih. Yang penting negara kita ada di sebelah timur Mekah, kita ngadap ke barat udah sah sebenarnya. Karena di situ menghadap kiblat itu dengan bukan secara qot'i, tapi hanya secara perkiraan saja. Secara perkiraan saja. Karena kan harus benar-benar ngukurnya susah. Terus kan kalau beberapa itu kan diinfokan sama BMKG tanggal 20 jam sekian pas menghadap ke kiblat itu, Pak. Kan biasa dirubahnya di situ. Bisa. Oh ya, semenjak ada itu tuh pada miring-miring jadinya itu. Ya nggak semua kalau yang percaya itu. Oh, baru tahu sekarang kenapa Sombong itu nyari subsidi barat. Barat itu kiblat ya. Terus kalau ente disuruh nama terus Belum tentu barat kiblat. Kalau dia adanya di sebelah barat Mekah ya kiblatnya ke timur. Dia dari Cina kayaknya. Naik apa tuh? Naik apa? Lepas. Cukup ya? Udah malam. Ya, tadi lufi sufikum summa qol wallahu alam bisawab. Demikian diskusi fikih kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk menambah pemahaman kita tentang ibadah. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lu tahu nggak? Yang juga baru tamat.